Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu masih melanjutkan buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bab yaitu agar hadiah dan hukuman itu efektif. Poin pertama sudah kita bahas, ya, yaitu setimbang dalam memberi hadiah dan hukuman, yaitu hendaknya kita bisa memberikan porsi yang tepat antara memberi hadiah dan hukuman. Ada yang terlalu jor-joran memberikan hadiah dan tidak menjatuhkan sanksi dan hukuman apapun kepada anak. Ketika ia memang sudah masuk usia untuk diberi sanksi dan hukuman. Nah, di sana ada yang sebaliknya, berlebihan di dalam memberikan hukuman dan sanksi, dan sangat pelit, bakhil untuk memberikan hadiah. Maka dalam hal ini kesetimbangan harus kita lakukan. Ya, kita memberikan porsi yang tepat menggunakan standar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala dan dosa bagi hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan satu kebaikan itu 10 kali lipat, dan memberi ganjaran atas sebuah dosa itu cuma 1. 10 banding 1. Artinya hadiah tentunya harus lebih banyak kita berikan sebagai bentuk apresiasi kepada anak ketimbang hukuman. Karena tidak semua kesalahan harus berujung dengan hukuman. Tapi hendaknya setiap kebaikan harus mendapatkan apresiasi. Kira-kira demikian. Sekali lagi, tidak semua kesalahan harus diakhiri dengan hukuman atau ditimpali dengan hukuman. Dan sebaliknya, setiap kebaikan harus diapresiasi dengan balasan. Ya, nah itu kesetimbangannya. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, itu poin yang kita bahas kemarin. Kita akan lanjutkan poin kedua, yaitu berkaitan dengan hadiah. Mungkin kalau kita bicara hadiah, yang terbetik dalam benak kita adalah hadiah materi. Ini sebenarnya keliru, ya. Kenapa? Karena ternyata hadiah non-materi adalah hadiah yang terbaik. Lebih baik sebenarnya daripada hadiah-hadiah yang bersifat materi. Maka ketika kita katakan bahwa setiap kebaikan harus diberi reward ataupun apresiasi ataupun balasan, ya bukan harus memberikan hadiah materi, tidak. Tapi balasan itu harus ada. Walaupun itu hadiah yang bersifat non-materi. Dan pemberian hadiah yang non-materi ini kadang-kadang lebih berkesan, lebih membekas, dan lebih dikenang daripada hadiah-hadiah materi mungkin. Ya, ditambah lagi pemberian hadiah berupa materi, barang misalnya,
itu berpotensi, apalagi uang ya, berpotensi pada ketergantungan anak terhadap barang itu, benda itu, hadiah tersebut. Nah, alhasil ya, mungkin ia enggan atau tidak akan berbuat kebaikan sebelum menerima hadiah. Maka ketika kita memberikan hadiah kepada anak, jangan melulu materi. Ya, jangan melulu hadiah materi. Ya, tapi ada hadiah-hadiah non materi yang senantiasa selalu kita berikan kepadanya. Ya, dan selanjutnya anak itu akan meminta yang lebih dan lebih lagi. Ya, tanpa kebaikan dan prestasi yang dia lakukan karena ketergantungannya kepada materi tersebut. Ya. Nah, apalagi jika dalam penerapan hal itu tidak sesuai dengan syarat-syarat pemberian yang harus diperhatikan. Maka sekaya apapun kita bisa-bisa tidak mencukupi harta yang ada jika harus memenuhi semua tuntutan anak. Maka dalam hal ini ada orang tua yang menjadi mesin ATM bagi anaknya. Ya, nah ini kan sesuatu yang tidak ada batasnya. Nah itu kalau kita melulu memberikan hadiah berupa materi kepada anak dan membiasakan dia untuk menerima itu. Maka sekali lagi ini untuk meluruskan ketika kita bicara hadiah, hadiah itu tidak melulu sesuatu yang ya bersifat barang, materi dan sejenisnya. Sebagaimana juga di surga bukan hanya nikmat-nikmat yang bersifat materi, makanan, bidadari, kemah, istana dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi ternyata di surga balasan yang tertinggi, nikmat yang tertinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan melihat Rabbul Alamin. Ini adalah nikmat yang tertinggi di dalam surga, bukan materi. Walaupun itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka ada alternatif ya, bentuk hadiah yang terbaik ternyata bukan berupa materi, tapi berupa ya non materi. Maksudnya apa itu? Ya, misalnya perhatian verbal maupun fisik. Ya. Bentuk perhatian verbal antara lain berupa ungkapan pujian dan doa. Misalnya ucapan subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Ya, nah, dan pujian-pujian yang kita berikan, motivasi kata-kata baik, indah, dan penuh motivasi yang kita berikan kepada anak. Nah, dalam bentuk perhatian fisik, misalnya berupa pelukan, elusan di kepala, acungan jempol, atau ya kita katakan ungkapan kekaguman, ya, senyuman, ya. Nah, ini adalah kita katakan perhatian fisik. Jadi ini adalah contoh bentuk-bentuk hadiah non materi, ya, berupa perhatian verbal, ya. Kita mendoakannya misalnya, ataupun kita mengucapkan ya apa namanya suatu kekaguman kepadanya misalnya, ya, ataupun perhatian fisik tadi ya, senyuman ya, dan elusan, pelukan, ciuman, dan sejenisnya. Nah, itu adalah berupa kita katakan hadiah juga ya. Nah, bentuk hadiah yang kita sebutkan itu, yang non-fisik ini, mungkin terlihat sepele ya. Mungkin memang terlihat sepele. Namun pengaruhnya terhadap jiwa anak itu sangat mendalam dan bertahan lama. Ya. Kegembiraan karena menerima hadiah berupa uang atau barang mungkin bertahan sebentar saja. Sebab anak akan segera bosan dan melupakannya. Ya. Kalau tidak percaya, cobalah ya. Ketika seorang anak berpisah jauh dari orang tuanya, mana yang lebih dia rindukan? Hadiah berupa barang ataupun belayan, kecupan yang biasa dia terima dari orang tuanya? Ya, kata-kata yang indah, baik, kehangatan, ya, perhatian fisik maupun verbal yang selama ini diberikan oleh orang tua. Ya, tentunya itu yang lebih dia rindukan daripada hadiah berupa barang.
Walaupun dikirimi hadiah berupa barang, dia mungkin tidak segembira ketika dia bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Nah, karena itulah biasakan anak itu dengan hadiah-hadiah non-materi seperti ini. Ya, misalnya segera memberikan respon positif ketika dia misalnya melakukan satu kebaikan, ya, prestasi sekecil apapun itu. Pujilah dia ketika ia berkata jujur, menjaga amanah, melaksanakan perintah dengan segera, berbuat kebaikan atau hal-hal lainnya yang positif. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ketika anak misalnya meletakkan sepatu di tempatnya, hampiri ia seraya mengacungkan jempol misalnya. Ya, misalnya setiap usai sholat maghrib berjamaah, peluklah ia dengan hangat dan mengatakan, ya, ucapan-ucapan seperti jazakallahu khairan, terima kasih dan lain-lain sebagainya. Ya, perhatian verbal dan fisik tadi. Nah, demikian. Dan ini ya tentunya akan dia kenang. Ini akan dia senantiasa dia ingat, ya, memori seperti ini, dan akan membekas pada jiwanya para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Taib. Jadi sekali lagi, ya, hadiah itu bukan hanya berupa materi, ya, tapi di sana ada juga hadiah-hadiah non materi yang layak ya kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini kita akan bicarakan poin yang ketiga, yaitu bijaksanalah dalam memberikan hadiah berupa uang. Hati-hati dengan uang. Ya, karena ya kadang-kadang sebagian anak itu dia belum bisa pegang uang. Seorang anak yatim misalnya di dalam Islam, ya, baru boleh diberikan kepadanya hartanya ketika dia sampai usia rusyd. Usia rusyd itu adalah usia di mana dia mampu untuk mengelola, memanage dirinya dan hartanya sendiri. Barulah boleh diberikan kepadanya hartanya. Itu seorang anak yatim, ya, yang punya harta dari orang tuanya, warisan misalnya. Tidak boleh diberikan kepadanya ketika dia kecil. Kenapa? Karena dia belum bijak dan belum bisa menggunakan uang tersebut. Maka kadang-kadang kurang tepat juga, ya, kita menggelontorkan hadiah berupa uang kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak. Anak-anak jangan diberi hadiah berupa uang. Ya, karena dia juga belum mengerti uang. Ya, nah demikian. Ada masanya, ya, kita katakan hadiah berupa uang itu tepat kita berikan kepada anak. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka bijaksanalah dalam menggunakan uang. Dalam memberikan hadiah berupa uang. Beda, ya, kita memberikan hadiah berupa uang dengan hadiah berupa barang. Walaupun dua-duanya ini adalah materi. Ya, barang misalnya suatu keperluan yang dia perlukan. Ya, tentunya orang tua lebih tahu maslahat anaknya daripada anak itu sendiri. Nah, kalau diberi uang, dia mungkin ada anak yang kecanduan belanja, dari kecil sudah memang kecanduan belanja hingga sampai besar pun dia menjadi anak, ya, orang yang punya sindrom shopaholic misalnya. Ya, gila belanja. Kenapa? Karena dari kecil, ya, dia dibiasakan untuk itu. Nah, demikian. Ya, maka anak-anak kecil ini belum bijak untuk menggunakan uang. Ya, maka ya tahanlah dan batasilah hadiah berupa uang. Kalau bisa jangan diberi hadiah berupa uang. Nah, demikian, ya. Nah, jadi ini adalah bentuk hadiah yang kita katakan harus bijak di dalam memberikannya, ya. Nah, dibanding bentuk hadiah materi lainnya, ya, uanglah yang terbukti memiliki faktor negatif paling besar. Ya, faktor negatif paling besar bagi anak. Ya, nah demikian. Persoalannya, ya, benda atau alat tukar ini benar-benar dirasa sebagai sesuatu yang ajaib bagi anak. Ya. Apalagi anak dikasih akses misalnya, ya, kartu belanja misalnya, ya, ATM misalnya, udah dikasih akses untuk
belanja online ya dari rekening, ya sekarang kan m-banking misalnya, anak dikasih akses itu ya sudah, anak kecil lagi, ya ini bisa tidak terkendali, ya banyak kasus kejadian ya anak-anak menggunakan kartu kita katakan rekening orang tua, ya karena dia dikasih akses sehingga kita katakan menghabiskan ya tabungan yang sangat banyak, uang yang sangat banyak. Gitu. Ya, karena anak-anak kan belum mengerti ya. Ya, dia masih rasa ingin tahu sangat besar. Ya mungkin dia klik belanja sana sini tanpa mengerti apa manfaatnya. Ya karena sebagian orang dewasa, ya, kita katakan orang dewasa, masih banyak juga yang bersifat kekanak-kanakan di dalam menggunakan uang. Ya misalnya boros, itu kan dilarang. Ya, sifat mubazir ataupun sikap hidup ataupun gaya hidup mubazir itu kan dilarang. Ya, wala tubazzir tabdzira, janganlah kamu mubazir membelanjakan harta. Salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal, yaitu membuang-buang harta. Apakah penyakit ini muncul setelah dewasa saja? Tidak. Ini ada bibit-bibitnya dari kecil yang sudah tertanam gitu, mungkin tanpa sengaja, ya tanpa disadari oleh orang tua. Ya maka terbukti bahwa hadiah berupa uang memberikan kita katakan pengaruh negatif yang paling besar. Karena uang itu sakti kan begitu ya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun apa yang dia inginkan itu belum tentu sesuatu yang berfaedah, bermanfaat, bahkan mungkin sia-sia. Nah demikian. Coba lihat, ya dengan uang di tangan anak, dia dapat menukarnya dengan beragam benda yang dia inginkan, yang menarik hatinya. Ya, sehingga wajar apabila anak menyimpulkan bahwa uang bisa dijadikan kunci penyelesaian dan solusi jitu dalam mewujudkan apa saja keinginannya. Nanti dia jadi hamba uang. Nah ini adalah suatu pendidikan yang tertanam ya dari kecil mungkin ya. Sehingga itulah mindsetnya ketika dia dewasa. Ya maka batasi anak-anak kecil terutama ya memegang uang. Ya maka dalam Islam sendiri ya, anak yatim itu tidak boleh diserahkan harta kepadanya. Ya, sampai dia mencapai usia rusyd, bukan baligh ya, rusyd. Beda itu. Rusyd itu adalah fase usia di atas baligh. Tidak semua anak yang sudah baligh itu rusyd. Tapi anak yang rusyd pasti dia sudah baligh gitu. Ya, lebih kurang ya berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ada yang usia 17 tahun sudah mencapai usia rusyd. Ada yang 18 tahun, 19, ada yang baru 20 tahun, menginjak 20 tahun baru dia ya sampai kepada usia rusyd. Ya, ini tergantung kedewasaan yang dilatihkan kepadanya oleh kedua orang tuanya. Ada anak yang dewasa, ada anak yang udah kepala dua, ya, masih kekanak-kanakan, banyak juga itu. Belum bisa memegang ya hartanya sendiri, belum bisa mengelola dirinya sendiri. Masih mungkin 100% nyandar sama orang tua. Segala sesuatu ya teriak ayah bunda. Ya, kedewasaannya mungkin terlambat, telat begitu ya. Nah, ya, jadi kita katakan ya hendaknya kita ya bisa membatasi anak ini dari uang ya. Nah demikian. Mereka tidak perlu tahu uang dulu, tapi mereka dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah hingga nanti anak itu menjadi ya seperti yang dikatakan Nabi SAW. Ini yang tidak kita inginkan, yaitu hamba dinar dan dirham. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Ya, celakalah hamba-hamba dinar dan dirham. Ya, bagaimana sifat mereka? In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Jika dia diberi dia senang, jika dia tidak diberi dia marah. Ya, ada anak yang seperti itu karena dari kecil sudah dibiasakan dengan hadiah uang. Ketika dia dewasa dia tuntut tidak diberi dia marah. Waktu kecil mungkin dia nggak bisa marah, tapi ketika besar dia sudah tergantung dengan benda itu.
ya dengan lembar sakti itu, yaitu uang, maka kalau tidak diberi dia marah. Ada anak yang, ya banyak kasus-kasus yang memukul orang tuanya, menusuk orang tuanya, kasus yang sangat mengerikan begitu ya. Ketika anak itu memang dari kecil sudah dibangun mindsetnya kepada uang begitu. Ketika dia dihalang dari benda sakti itu, wah dia marah mungkin. Maka banyaklah terjadi kasus-kasus yang sangat ya memprihatinkan sebenarnya. Dan itu terjadi ya. Ya kalau kita ikuti berita-berita ya, kita katakan dalam masalah ini ya, beberapa waktu yang lalu baru terjadi ya anak yang menyiksa bahkan membunuh orang tuanya karena tidak diberi uang begitu. Maka hati-hati dengan hadiah uang ya. Maka kita katakan tadi hadiah non materi ya berupa perhatian fisik atau perhatian verbal itu jauh lebih baik sebenarnya. Karena itu akan menciptakan, melahirkan hubungan batin ya. Semacam ada ya kita katakan hubungan batin yang terjalin antara anak dan orang tua. Nah demikian. Ya kedekatan juga akan tercipta dengan itu. Taib. Ya kita tahu bahwa tidak semua anak siap memanfaatkan uang dengan benar. Ya karena untuk mengelola harta itu diperlukan kecerdasan finansial tersendiri. Tidak semua orang ya kita katakan cakap di dalam hal ini. Ya. Agar uang di tangan mereka itu tidak terbuang percuma atau bahkan berbalik mencelakakan dirinya sendiri. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah itulah sebabnya pemberian hadiah berupa uang masih boleh dilakukan sepanjang orang tua menyertainya dengan bimbingan dan arahan. Ya, nah lebih baik ya kalau kita mau memberikan hadiah uang, ya buka saja tabungan atau kita katakan untuk dia. Yang mana kalau dia sudah punya KTP misalnya ya diatasnamakan kepada anak itu. Ditabung untuk si anak begitu ya. Bukan diberikan kepada anak uang itu. Ya. Nah, kalau kita memang ingin memberikan hadiah berupa uang kepada anak, jadikan itu tabungan bagi mereka. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka dari itu ya kita harus membatasi bahkan kalau bisa jangan ya memberikan hadiah berupa uang kepada anak. Taib. Ada masih banyak alternatif lain, bentuk-bentuk hadiah materi lainnya yang lebih baik daripada uang, yang punya nilai edukatif misalnya. Mainan-mainan, ya anak kan juga kadang-kadang perlu ya diberi hadiah berupa materi. Ya, maka di sini kita katakan ya bukan harus terus memberikan hadiah berupa non materi, tidak. Tapi kadang-kadang kita perlu memberikan hadiah materi yang bermanfaat, yang ada nilai edukatifnya. Contohnya peralatan sekolahnya, ya, atau permainan-permainan yang membangun dan mendidik, kan begitu ya, yang itu bisa mendukung, ya kita katakan hobinya. Banyak orang-orang yang dari hobi menjadi kita katakan ya mata pencaharian hidupnya ketika dia dewasa kelak, kan begitu. Nah, jadi hadiah-hadiah yang seperti ini yang kita berikan, Taib ya. Nah, hindari ya kalau bisa tidak diberi hadiah berupa uang kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti hadiah berupa baju ya ataupun peralatan sekolah ya ataupun ya, tas dan sepatu misalnya ya bisa kita beri hadiah kepadanya berupa barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ya kita harus meluruskan persepsi kita tentang hadiah. Ya, bahwa hadiah itu tidak melulu hadiah-hadiah materi. Dan hadiah materi itu juga beraneka ragam. Hindari hadiah materi berupa uang kepada anak-anak terutama, ya. Karena itu ya sangat-sangat kurang mendidik ya bagi anak tersebut. Dan ya jangan lupa sisi hadiah lain yaitu hadiah non materi. Ketahuilah bahwa hadiah non materi ini ya, menjadi hadiah yang terbaik bagi si anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, demikian berkaitan dengan hadiah dan hukuman ya agar keduanya itu efektif ya di dalam memberikan satu edukasi kepada anak melalui hadiah dan hukuman. Ya, kita tahu bahwasanya hadiah maupun hukuman ini itu bukan tujuan sebenarnya ya. Ada sesuatu yang kita inginkan di balik hadiah.
Ya, ada yang kita inginkan di balik hukuman. Ya, bukan itu tujuan kita. Ya, bukan itu tujuan kita. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu melatih anak untuk berbuat kebaikan. Membiasakannya untuk melakukan kebaikan dan gemar melakukan kebaikan. Membuat anak jera melakukan kejahatan dan keburukan. Ya, ini melalui hukuman. Ya, hingga dia tidak lagi mengulanginya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perlu kepercayaan dari orang terdekatnya, ya, untuk seorang itu bisa, ya, kita katakan maju ke depan, bangkit dari keterpurukan. Ya, perlu kepercayaan dari orang-orang dekatnya, yaitu orang tua tentunya di sini, ya. Nah, baik ketika anak itu berprestasi, ya, maupun ketika anak itu, ya, mengalami kegagalan atau melakukan sebuah kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian, ya, bab, ya, berkaitan dengan hukuman dan hadiah. Nah, kemudian, ya, kita akan bicarakan tentang di sini satu bab, ya. Tentunya tadi kita sebutkan hadiah dan hukuman bukan tujuan. Bukan tujuan, itu hanyalah wasilah. Nah, wasilah untuk mencapai satu tujuan, ya, yang kita inginkan dari anak tersebut. Nah, di sini kita ada dua pilihan. Nah, ini yang kita bahas pada bab ini, yaitu kita memilih pendekatan positif atau pendekatan negatif. Ya, artinya apakah kita memfokuskan perhatian pada kelebihan yang dimiliki anak, ya, atau kita lebih fokus kepada kekurangan dan kesalahannya? Ya, anak melakukan dua perkara, yaitu kebaikan, prestasi, atau anak melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Lalu apa yang harus kita fokuskan di sini pada anak? Apakah pendekatan positif atau pendekatan negatif? Setiap orang tua tentunya punya tujuan yang sama, yaitu ingin membentuk kepribadian terbaik bagi anak-anak mereka tentunya, ya. Menghilangkan perilaku buruk ataupun hal-hal yang buruk dalam diri si anak, gitu, ya. Namun untuk mewujudkan tujuan mulia ini, orang tua memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Tadi ada dua pendekatan yang kita sebutkan. Pertama, pendekatan negatif. Yang kedua, pendekatan positif. Mana yang kita pilih? Pendekatan negatif itu, ya, banyak orang tua melakukan ini kepada anak-anak mereka. Maksudnya apa? Orang tua cenderung melihat sisi negatif anak. Ya, selalu menyoroti kesalahan dan kekurangannya. Mungkin maksudnya bagus, yaitu untuk agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Anak tidak mengulangi kekeliruannya. Hingga orang tua fokus untuk menyoroti kekeliruan dan kesalahan si anak. Hingga terkesan orang tua itu mencari-cari kesalahan anak, begitu. Ya, kadang-kadang jadi anak sebel juga dia. Kenapa? Karena melulu dia salah, begitu, ya. Selalu dia yang disalahkan, begitu. Ya, selalu salah, begitu. Kenapa? Karena pendekatan negatif yang dilakukan di sini oleh orang tua. Nah, demikian. Hingga fokus perhatian orang tua adalah kesalahan anak. Kemudian mereka mungkin memberi nasihat, teguran, ya, agar tidak mengulangi kesalahan itu. Orang tua seperti ini mungkin termasuk tipe orang tua yang suka mencari-cari kesalahan serta kekurangan anak. Itu pasti ada lah. Kesalahan dan kekurangan pada anak itu pasti ada. Nggak susah untuk mencari dan menemukannya. Ya. Nah, tapi orang tua kadang-kadang merasa puas itu, ya. Ada sebagian orang tua itu dia merasa puas, dia bisa menemukan kekurangan dan kesalahan anak tersebut. Taib, ya. Hingga, ya, dia mungkin, ya, kita katakan berharap anak itu tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi ini sebenarnya bagaimana, ya, kita sebutkan, tidak mungkin manusia tidak melakukan kesalahan, begitu, ya. Nah, di sini lemahnya pendekatan negatif. Bagaimanapun getolnya kita mencari kesalahan anak dan berusaha untuk memperbaikinya dengan teguran dan nasihat, dia pasti, saya katakan pasti tetap akan melakukan kesalahan. Ya.
Nah, hingga akhirnya orang tua di situ terjebak untuk terus mengikuti kesalahan anak, mencari-cari kesalahan anak, tergiring ke situ. Hingga lupa sisi lain, yaitu pendekatan positif tadi. Lupa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan tidak bisa menggali potensi yang ada pada anak itu. Kelebihan-kelebihannya, nilai-nilai positifnya tidak terekspos. Ya, tidak muncul gitu. Kenapa? Orang tua terlalu fokus dengan hal ini, mencari kesalahan anak gitu. Sementara anak itu yang namanya anak, si orang dewasa saja itu selalu dan terus mengulang-ulangi kesalahan. Nah, demikian ya. Nah, jadi sehingga kadang-kadang anak itu menjadi jatuh mentalnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hingga akhirnya kadang-kadang tidak setimbang lagi ya dengan segala kelebihan dan kebaikan yang dimilikinya. Ya, perbuatan baik si anak dibiarkan begitu saja. Tidak diperhatikan, tidak diapresiasi, apalagi dipuji, apalagi dibalas dengan hadiah. Ya, nah demikian. Sehingga seolah-olah ya kalau dia melakukan kebaikan, berprestasi, melakukan suatu hal yang istimewa, seolah-olah ya secara lisanul hal, ya tidak secara verbal, orang tua itu berkata kepada anaknya, memang sudah seperti itulah seharusnya. Ya, jangan tuntut apa-apa. Jadi anak memang harus seperti itu. Berbakti sama orang tua, nurut kata-kata orang tua, jangan menuntut apapun dari itu. Jangan mengharapkan apapun dari itu. Ikhlas saja, kira-kira demikianlah secara ya kita katakan non-verbal ya kepada anak itu. Sehingga anak ketika melakukan kebaikan itu menjadi satu rutinitas, keharusan, tanpa dia dapat reward apa-apa dari kebaikan itu. Nah, ini tipe orang tua yang melakukan pendekatan kepada anak ya dengan pendekatan negatif tadi. Ya, sebagian orang tua merasa puas ketika satu, dia bisa memarahi anak. Merasa puas kalau dia bisa mampu memberikan hukuman kepada anak. Ya, dan terlalu bakhil untuk memberikan hadiah ya kepada anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, padahal ya sikap tidak merespon kebaikan ini bisa mematikan kreativitas anak ya dan potensi yang terpendam pada anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah dia tidak terbimbing kepada sesuatu yang sebenarnya dia lebih di situ. Karena tidak diekspos ya, oleh orang tuanya dan tidak tereksplor juga. Hingga matilah dia. Artinya dia tidak mengerti kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Karena melulu dia adalah orang yang bersalah, selalu disalahkan. Selalu terekspos kesalahannya. Ya, selalu kita katakan menjadi pihak yang bersalah begitu. Nah, ini kasihan juga anak seperti ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pendekatan positif. Ya, sebagian orang tua lainnya memilih pendekatan positif. Maksudnya adalah orang tua cenderung melihat sisi positif anak. Dan ya apa namanya? Ya kadang-kala mengabaikan kesalahan ataupun kekurangan yang ada pada dirinya. Yaitu tidak meresponnya berlebihan. Menasihatinya tapi tidak meresponnya berlebihan. Ya, nah demikian. Dan lebih melihat sisi positif anak. Nah, demikian. Jadi dia biasanya orang tua seperti ini ya berusaha untuk mencari-cari kelebihan yang dimiliki oleh anak, mencatatnya dengan baik, kira-kira kelebihannya di mana, ya, bakat-bakat dan talentanya bagaimana, mengingat terus memberikan respon positif terhadap ya setiap perilaku baik yang dilakukan oleh anak dalam berbagai kesempatan. Ya, dengan langkah ini ya, orang tua akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk membicarakan kelebihan tersebut di depan anak, ya kepada anak. Karena anak harus dilihat masa depannya. Ya, jangan kita tinggalkan ya keturunan anak-anak keturunan yang di'afa, lemah. Ya, lemah dunianya, lemah akhiratnya juga. Ya, udah lemah dunia, lemah akhirat juga. Nah, demikian. Ya, nah jadi kita bisa membicarakan, ada pembicaraan di situ.
Ada komunikasi kalau kita melakukan pendekatan positif. Dan tidak ada komunikasi kalau kita melakukan pendekatan negatif. Karena ujungnya adalah sanksi dan hukuman. Ya, ya mau dibicarakan apa lagi? Ya, paling-paling anak itu tertunduk lesu dan malu mungkin. Ya, berbeda dengan pendekatan positif yang kita lakukan dengan kepada anak. Kita bisa membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Karena ini berkaitan dengan kelebihan yang dimilikinya. Ya, nah demikian. Ya, bakat-bakat yang ada padanya. Mungkin si anak belum paham, belum tahu. Ya, ya tentunya kita kelebihan seseorang itu dapat dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya. Ya, sementara dia mungkin belum menyadarinya atau belum memahaminya. Sehingga dengan itu dia bisa lebih kita katakan lebih difokuskan kepada kelebihan-kelebihan itu. Nah, demikian. Dan dia bangga dengan kelebihan yang dimilikinya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh citra positif pada dirinya. Yang pada gilirannya nanti akan menumbuhkan kepercayaan diri. Ya, tidak minderan, tidak lemah, kita katakan lemah mental kan begitu ya. Nah, karena dia ya punya kita katakan kepercayaan diri yang lebih gitu ya. Ini ditanamkan oleh orang tua. Orang tua yang menuntun, membimbing anak ini ke jalan itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi ini sangat penting bagi anak. Ya, jadi memfokuskan perhatian pada kelebihan yang dimiliki anak bukan berarti melupakan dan membiarkan kekurangan dan kesalahannya, keburukannya, tidak. Sisi negatif yang dimiliki anak itu harus terus dipantau juga. Ya, tapi tidak untuk dibicarakan terus-menerus. Hingga kalau bicara sama anak melulu yang dibicarakan kekurangannya, ini ya. Dia manusia pasti punya kekurangan. Nggak ada yang nggak punya kekurangan. Tapi kalau itu terus diekspos, sama seperti kita sajalah. Kalau kita disorot terus kesalahannya, kita nggak akan bisa bangkit. Gitu. Makanya ada kisah ya, ketika seorang yang sedang menjalani hukuman dicela oleh orang lain yang menghadiri hukuman itu, Nabi melarangnya. Nabi mengatakan kepada mereka, jangan bantu setan untuk memperparah keadaan saudaramu. Jangan cela dia. Nah, demikian. Itu memang dia sedang menjalani hukuman karena kesalahannya. Ya, tapi dia perlu bangkit dari kesalahan itu, bukan malah diperparah menjadi lebih terburuk. Nah, demikian. Ya, demikian juga anak. Ya, kalau terus-menerus, kalau bicara dengan anak selalu dibicarakan kekurangannya, kamu begini, kamu ini, kamu itu. Ya, akhirnya dia pun menjadi tidak percaya diri. Ya. Mungkin dia akan berkesimpulan, saya ini anak yang gagal, anak yang tidak diharapkan, anak yang hadirnya itu memberatkan orang tua, bikin masalah sama orang tua saja, kan begitu ya. Nah, ini kan akan melemahkan, ya kita menjatuhkan kepercayaan dirinya. Dan boleh jadi dia tidak akan respect sama orang tuanya nanti. Ya, tidak akan respect kepada orang tuanya. Ya, nah demikian. Mungkin dia akan berkembang di luar sana, tidak dari rumah. Nah, kalau anak itu berkembang di luar sana, kita nggak tahu ya dia arahnya kemana. Tapi kalau memang diarahkan dari rumah, pastilah itu di arah yang positif. Karena diarahkan oleh orang tua. Tidak mungkin orang tua mengarahkan anaknya kepada yang negatif. Ya, tapi kalau dia berkembang di luar sana, ya kita nggak tahu ke arah mana dia dibawa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, demikian ya. Orang tua hendaknya bisa menimbang ya pendekatan mana yang mereka kita katakan pilih untuk melakukan kita katakan ya pendidikan ya mengeksekusi pendidikan kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya tentunya kita tahu bahwa yang lebih tepat adalah kita melakukan pendekatan positif tadi. Ya dengan setimbang ya tetap memperhatikan juga ya sisi-sisi negatif atau buruk yang ada pada anak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan untuk mengekspos itu ya, tapi mengekspos ke sisi kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Al-Ustaz sudah menjelaskan mengenai memberikan hadiah dan hukuman kepada anak yang mudah-mudahan menjadi bimbingan bagi kita sebagai orang tua, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat, dan mungkin bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan sekali lagi di layanan pesan singkat. Tentunya diharapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai pendidikan dalam keluarga. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika melihat orang tua bertengkar antara ibu dan bapak sering main tangan kepada ibu, bolehkah seorang anak ikut campur dan membalaskan memukul perbuatan bapaknya kepada ibunya? Ya, ini keburukan melahirkan keburukan mungkin ya. Gimana anak nggak boleh memukul orang tua kan gitu ya. Nah, tapi ini masalahnya kompleks sebenarnya, masalah antara suami dan istri ya merembet kepada ya antara orang tua, anak dan orang tua kan begitu ya. Memang seharusnya ya, kita bicara seharusnya, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya orang tua bertengkar di depan anak, baik itu secara verbal apalagi fisik kan begitu ya. Nah itu kan dilarang sebenarnya. Nah kalaupun dalam batas yang boleh kan begitu ya, misalnya ya sampai kepada tahapan yaitu pukullah kan begitu ya, wadribuhunna kan begitu, ada izin untuk memberikan pukulan tapi dengan kriteria yang dibenarkan syariat ya pukulan yang dibenarkan syariat itu ya, pukulan dengan tujuan pendidikan itu pun ada kita katakan syarat-syaratnya, ada kondisinya, yaitu apa, tidak dilakukan di depan anak ataupun di depan orang lain, di depan orang tuanya misalnya, ataupun di depan saudara-saudaranya, atau di depan orang lain, apalagi di depan anak gitu, yang notabene itu adalah ibunya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kalaupun sampai kepada tahapan ketiga, yaitu pukullah kan begitu ya, pukulan untuk mendidik, bukan pukulan ya penyiksaan, ya itu nggak boleh, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Itu termasuk KDRT. Ya, yang ancamannya bisa berujung ke buih kan begitu. Nah, demikian. Nah, jadi seharusnya seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab, dan tidak melakukan itu di depan anak. Baik itu pertengkaran verbal, secara verbal, atau apalagi pertengkaran secara fisik. Nah, demikian. Yang kedua, ya apa yang misalnya lah kita katakan itu yang terjadi di depan anak, apa yang dilakukan oleh anak? Ya tentunya mencegah ya. Mencegah dan ya semampu mungkin begitu ya. Bagaimanapun keduanya ini adalah orang tuanya kan begitu ya, ayah dan bundanya. Sebisa mungkin anak ini mendamaikan begitu ya. Walaupun itu tugas yang berat mendamaikan orang yang tengkar, apalagi ya suami istri kan begitu. Apalagi ini posisinya dia sebagai anak. Jadi kewajiban anak di sini adalah mendamaikan orang tua yang bertengkar ini ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Kadang-kadang anak kan nggak tahu asal usul kita katakan dari mana pertengkaran itu dimulai kan begitu ya. Kalau dia ikut campur di tengah jalan, ini bisa jadi memperkeruh keadaan ya, bisa jadi memperkeruh keadaan, memperuncing masalah. Maka damaikan itu ya. Nah demikian. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, ya maka laporkan kepada pihak yang berwajib di sini. Jangan melakukan tindakan sendiri ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sepatutnya tidak terjadi seperti itu ya. Nah demikian. No. Ya. Nah, iya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz, demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan mengenai permainan untuk anak-anak Ustaz. Ada penanya yang berada di Bogor. Ustaz, bagaimanakah atau permainan apakah di dalam Islam yang boleh dan yang dilarang?
apakah benar permainan seperti memakai dadu itu dilarang dalam Islam, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, permainan yang positif seperti misalnya yang dicontohkan Nabi yaitu berenang, berkuda, kan begitu ya. Dan apa namanya, ya kita katakan olahraga-olahraga yang memiliki nilai tarbiyah untuk jihad, kan begitu ya, seperti memanah tadi, berenang dan berkuda ya. Nah, demikian menunggang kuda itu kita permainan yang ya jelas ada nasnya, kan begitu ya. Pada dasarnya sifatnya mubah selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang, seperti bermain dadu, kan begitu ya, yang mengandung unsur judi, untung-untungan, kan begitu ya. Maka setiap permainan yang mengarah kepada untung-untungan ya, yang ini berbau judi begitu ya, bisa mengarahkan anak itu kepada praktik judi, ini di apa namanya, dicegah, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, yang lebih kepada pembinaan fisik ya. Banyak olahraga-olahraga ya sekarang ini, misalnya contohnya ya berlari, kalau anak-anak masih bisa berlari, kan begitu ya. Ya, bersepeda, kan begitu. Nah, ini olahraga-olahraga yang membangun dan ya bermanfaat bagi si anak secara fisik, mental, dan juga apa namanya, kesehatan jiwanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, olahraga yang mendekatkannya kepada alam, misalnya hiking ya, trekking, kan itu kan bisa dilakukan ya begitu di alam. Itu olahraga-olahraga seperti itu yang mengasyikkan, kan begitu, yang ada nilai positif edukatifnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hindari olahraga yang sifatnya untung-untungan tadi ya, bermain dadu yang nggak tahu nanti yang keluar apa. Itu kan mengajari anak untuk ya apa namanya, bergambling lah istilahnya, berjudi dengan hal itu begitu, dan dia terbiasa ke situ ya. Ini kan mental yang terbangun begitu ya, sehingga dia hidupnya ya selalu perjudian begitu, bukan kerja keras, usaha, ikhtiar, kan begitu, tapi perjudian, untung-untungan, malas-malesan, lempar dadu, apa yang keluar menang, kan begitu. Nah, ini kan mendidik sesuatu yang tidak baik bagi si anak. Itu bisa, bukan itu berarti itu judi, tidak, tapi itu bisa mengarah kepada itu. Makanya dilarang untuk melakukan hal itu di dalam Islam ya begitu. Jangan bina atau apa namanya, jangan bangun mental anak itu untuk malas dan berjudi begitu. Tidak ada kita katakan sisi fisik yang terbangun, kan ya. Ya, dan juga tidak ada mentalitas yang terbangun dari situ. Yang terbangun dari situ adalah malas dan untung-untungan, kan gitu. Itu main dadu. Malas dan untung-untungan ya, main kartu, main dadu, seperti itu. Ya, yang terbangun dari situ adalah ya malas dan untung-untungan, dan itu tidak baik bagi anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Ya, banyak permainan misalnya untuk anak perempuan yang mendukung kepada bakatnya ya, ataupun ya kita katakan fitrahnya, kodarnya sebagai wanita, misalnya mengasuh anak, dikasih boneka-bonekaan ya, dumiyah dan sejenisnya. Ya, kalau anak laki-laki yang mungkin mengarah kepada bakatnya, misalnya alat-alat pertukangan ya, alat-alat apa namanya, otomotif dan sejenisnya, itu yang berkaitan dengan dunianya mungkin ya, ada manfaatnya di situ ya, ada nilai positif yang didapat di situ. Di samping ya secara fisik dia juga bergerak, kan begitu ya. Nah, ada hal yang bisa dibangun dari situ, dari permainan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya yang berada di Bogor. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang ketiga. Namun ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kita memiliki anak dengan salah satu kelebihannya, kemudian kita rekam dan kita upload di media sosial supaya bisa diambil pelajaran bagi orang banyak. Apakah cara ini baik bisa dilakukan? Ya, belum waktunya untuk apa ya? Ya, ada pepatah Arab ya, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi, begitu ya. Barang siapa yang terlalu cepat memetik buah sebelum matangnya, ya dia akan tidak mendapatkan manisnya buah itu. Ya, karena belum matang begitu ya. Nah, ini perlu pematangan, ya itu belum sampai ke finishnya begitu ya.
Nah, artinya dia perlu terus diasah, bukan untuk dimanfaatkan oleh orang tua untuk berbangga-bangga, kan begitu ya. Padahal ini kan belum sampai kepada tujuannya. Itu masih proses yang harus dia lakukan. Nah, banyak orang tua yang merasa puas dengan apa yang sudah didapat oleh anak, padahal itu belum matang. Ya, masih perlu dipoles, ya diarahkan, ya, supaya menjadi lebih baik lagi, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, misalnya ada orang tua yang anaknya baru hafal beberapa surat lalu upload ke Instagram, kan gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk berbangga-bangga. Nah, ini kita boleh katakan selera rendah, kan begitu ya. Kenapa? Karena dari situ banyak hal yang bisa kita gali di situ, gitu ya. Ya, ini persiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Apakah hanya sampai di situ saja, stuck sampai di situ, dia bisa hafal beberapa surat kemudian kita puas? Lalu kita anggap itu prestasi yang tertinggi dan lalu diupload di Instagram, di media sosial. Itu terlalu rendah seleranya begitu, selera orang tua yang terlalu rendah begitu ya. Yang nggak mengerti bakat potensi besar yang ada pada anak. Itu bisa dieksplor lebih jauh lagi hingga bisa dipersiapkan untuk satu yang lebih besar ya, mungkin bisa menjadi seorang penulis, bisa menjadi seorang ulama bahkan, kan begitu, tidak menutup kemungkinan. Ya, apabila jalan itu diberikan, kan begitu ya. Bukan dia dihentikan di tengah jalan untuk membuat puas orang tuanya. Ya, nah demikian. Ada orang tua yang memang mengeksploitasi anak, bukan mengeksplor anak itu untuk menjadi lebih besar lagi begitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, dan juga ya kita katakan ada contoh ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas di dalam buku ini juga. Ada tuh contoh yang sangat baik. Itu ketika Nabi ya mengeksplor bakat seorang anak, ya Zaid bin Thabit. Ya, beliau adalah seorang anak yang berbakat ya, menghafal banyak surat. Tapi Nabi justru mengeksplor sisi yang lain, kelebihan lain yang dimiliki oleh si anak ini. Yaitu apa? Kemampuannya untuk mendalami bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Syriani. Ya, sehingga anak ini akhirnya bisa menguasai bahasa tersebut. Ya, luar biasa. Ya, itulah Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhu. Jadi ini salah satu contoh ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengeksplor bakat anak tadi. Ya, Nabi tidak mengatakan kepada anak tersebut, ya, ketika Nabi bertanya berapa, dikatakan kepada Nabi dia sudah hafal 19 surat begitu dari Al-Qur'an. Nabi mengujinya. Maksud Nabi mengujinya bukan untuk untuk kita katakan mengeksposnya ataupun memamerkannya, tidak, tapi untuk melihat sisi lain yang bisa digali dari anak ini. Itu pandangan yang luar biasa sebenarnya. Ya, ini yang harus dimiliki oleh para orang tua sebenarnya, dan juga sekolah, lembaga pendidikan. Ya, bukan mengeksploitasi anak ini untuk kepuasan orang tua. Ya. Nah, demikian. Ketika Nabi mengujinya, Nabi takjub, ternyata seperti yang dibicarakan di luar sana. Ya, kemudian Nabi mengarahkannya kepada satu bakat dari kemampuan yang dimilikinya ini, ya, kepada satu ya kita katakan perkara besar dari bakat yang dimiliki oleh anak ini. Nabi mengarahkannya untuk mendalami bahasa asing, sesuatu yang mungkin nggak terpikir oleh bahkan orang tua Zaid bin Thabit sendiri, kan begitu ya. Dan sahabat-sahabat lainnya yang membanggakan hafalan Qurannya yang luar biasa. Tapi Nabi justru mengarahkannya kepada kemampuannya yang tidak terlihat oleh orang-orang lain. Ya, karena kalau Nabi mengatakan selesaikanlah hafalanmu, itu nggak perlu dikatakan, itu sudah dengan mudah bisa dilakukan oleh anak tersebut, ya, oleh Zaid bin Thabit.
Tapi ini ada sesuatu yang Zaid bin Sabit sendiri nggak tahu itu kelebihannya. Ya, nah akhirnya ia bisa mendalami bahasa itu hanya dalam waktu 2 pekan, 2 minggu. Ya, ini artinya apa? Dia memang seorang anak yang berbakat. Ada manfaatnya, sehingga beliau mengatakan beliau menjadi seorang penerjemah Nabi, ya, penulis Nabi, Zaid bin Sabit, ya, bisa menerjemahkan bahasa Syriani ke bahasa Arab ke bahasa Syriani dalam usia yang relatif muda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi tidak perlulah kita ya, kita katakan mengekspos anak seperti itu, kan begitu ya. Bahkan lebih cenderung kepada eksploitasi, kan begitu. Nah, padahal dia bukan masih proses untuk menuju sesuatu yang lebih besar, kan begitu. Jangan disetak di situ, gitu ya. Nah, coba bayangkan seorang ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah hafal Quran sejak usia 6 tahun, 7 tahun, kan begitu ya. Seperti yang disebutkan di dalam biografi beliau. Ya, usia 9 atau 10 tahun sudah hafal Muwatta. Tapi tidak stuck di situ. Tidak dieksploitasi, ini anak punya sudah hafal Quran 6 7 tahun lalu berhenti di situ, tidak. Ya, ia melangkah kepada sesuatu yang lebih besar, menjadi seorang imam besar, kan begitu. Ya. Tidak berhenti sampai di situ saja, begitu. Ya, demikianlah ibunya Imam Syafi'i itu membawa Imam Syafi'i kepada satu hal yang banyak manfaatnya bagi umat, kan begitu ya, bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin, ya, menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu. Ya, diketahui bahwasanya beliau adalah yang pertama menyusun ilmu usul fikih dan ilmu usul hadis. Ya, nah, karena guru beliau juga bukan orang sembarangan, Imam Malik, menghafal Muwatta dalam usia yang relatif muda. Ya, dalam usia belum genap 20 tahun beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, kan begitu. Itu Imam Syafi'i, ya, rahimahullah. Nah, demikian. Bayangkan kalau ibunya Imam Syafi'i ini cita-citanya rendah, kan begitu ya, atau seleranya rendah begitu. Ya sudah, mungkin sebatas anak yang sudah yang hafal Quran usia 6 tahun, tok sampai di situ saja, selesai. Ya, nggak bisa berkembang lagi, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, demikian. Iya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, iya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.